Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang kisah Al-Gharaniq, kisah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Tatkala tiba di ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Pada saat itu syaitan membisikkan kepada kaum musyrikin, tilkal gharaniq al-ula fa inna syafa'atuhunna la turtaji. Mereka itulah tuhan-tuhan ataukah sembahan-sembahan kami yang tinggi dan syafaat mereka kami harapkan. Kaum musyrikin pada saat itu mereka menyangka bahwasanya ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul pada saat itu beliau membaca seperti biasa. Sehingga kaum musyrikin pun mereka sangat senang dan mengatakan ini yang kami harapkan. Maka terdengar kabar sampai ke Habasyah. Kaum muslimin yang sebagian mereka sudah berhijrah ke Habasyah, ketika mereka mendengar tentang kisah ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pada saat itu sujud, kemudian kaum musyrikin pun sujud, terdengar kabar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau sudah melakukan islah, sudah melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Maka itu dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mereka datang dari Habasyah pun melihat keadaan tersebut, bahwasanya permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin besar dan semakin menjadi-jadi. Kisah ini sebagaimana kita sebutkan, para ulama sebagian mensahihkan dan sebagian para ulama mendhaifkan daripada kisah tersebut. Adapun para ulama yang mensahihkan di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun sebagian para ulama yang melemahkan daripada kisah ini di antaranya adalah Syekh Albani, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari para ulama. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang muslim di dalam mereka menyampaikan kisah-kisah, maka hendaklah dia yang pertama kali melihat tentang keabsahan kisah tersebut, apakah kisah itu sahih ataukah tidak sahih. Terkhusus di zaman ini banyak kita lihat kaum muslimin yang mereka menyebarkan kisah-kisah yang tidak sahih ataukah kisah-kisah yang benar-benar itu tidak pernah terjadi. Namun karena kisah itu sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan masyarakat, sehingga sebagian kaum muslimin mereka menganggap bahwasanya kisah tersebut merupakan kisah yang sahih. Sehingga oleh ikhwatal kiram, membaca kisah ini merupakan perkara yang menyenangkan. Sehingga dalam membaca kisah terdapat dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Sehingga Allah sebutkan tentang kisah para nabi dan para rasul, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, dan telah ada pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah para nabi, itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang mereka mau berfikir. Kemudian juga disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya ketika membaca ataukah membicarakan kisah orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh penyair, kariru alayya hadithihim ya hadi fa hadithuhum yajli'u fuadis sawi. Kata sebagian penyair bahwasanya, wahai sahabatku, kabarkan kepadaku tentang kisah mereka, yaitu kisah orang-orang saleh. Dikarenakan dengan membaca kisah mereka ataukah mendengar kisah mereka, itu akan membuat cair hati yang beku. Sehingga mempelajari kisah dan membacanya ini merupakan perkara yang bagus, dan bisa saja ini merupakan sebab Allah Azza wa Jal membuka hidayah kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang muslim harus dia mengecek kekalan pu kisah yang sahih ataukah pu kisah yang hana sahih. Karena wujud, karena le bajamonyo tersebar kisah-kisah yang hana terjadi. Dan di antara kisah akan kita sebutkan yang ini dikhabarkan oleh penceramah-penceramah, padahal kisah tersebut merupakan kisah yang palsu ataukah kisah yang lemah. Tersebar di antara yang pertama adalah yang nyo masyhur, yang nyo terkenal di tengah-tengah masyarakat nyo,
Yang pertama adalah kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang beliau menyukai seorang perempuan. Pada saat itu Nabi Daud beliau menyukai seorang perempuan. Jadi rupanya perempuan ini dia sudah memiliki suami. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam karena sudah terlanjur mencintai perempuan tersebut, sehingga beliau pun melakukan cara. Apa caranya? Disebutkan dalam kisah itu bahwasanya Nabi Daud mengirim suami orang tersebut ke medan perang, sehingga mati suami kan, dan pada saatnya urina yang dinikahi oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini adalah kisah yang batil sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Tidak mungkin seorang nabi melakukan hal seperti itu. Rela ke dikorbankan manusia untuk hawa nafsu roh ke. Ini merupakan perkara yang hanya mungkin terjadi, sehingga nyopi yang sangat disayangkan sebagian penceramah untuk menarik daripada mad'u, untuk menarik daripada pendengar, dikhabarkan tentang kisah-kisah lengyo. Padahal ini adalah kisah yang palsu dan tidak ada sandarannya dalam agama kita. Kemudian juga di antara kisah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah kisah tatkala Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, melakukan hijrah. Maka pada saat itu, sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW beliau masuk ke sebuah goa. Kemudian Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada pohon untuk melindungi Nabi. Kemudian cicim yang ditubuh di samping gua yang berkicau, kemudian laba-laba yang ditutup daripada gua. Kisah yang juga disebutkan oleh para ulama merupakan kisah yang lemah, bagaimana disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Begitu juga kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berangkat dengan Nabi, maka pada saat Nabi alaihi salatu wasallam ingin kat tamang dalam gua, maka Abu Bakar lung ya Rasulullah untuk tamang. Kemudian Abu Bakar pun masuk, kemudian beliau melihat seluruh lubang, maka beliau pun mempersilahkan Nabi alaihi salatu wasallam masuk. Ketika masuk, Nabi alaihi salatu wasallam tidur, maka pada saat itu disebutkan bahwasanya Abu Bakar tersengat oleh kalajengking ataukah yang semisalnya, sehingga Abu Bakar pun gemuk pada saatnya, roi mata, namun hana gemusu pujud benar karena abek mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sadar di saat Abu Bakar yang karui mata, kele Nabi pujud kagak hati lun dikap le binatang, Maka Nabi SAW pun pada saat mendoakan kesembuhan kepada Abu Bakar. Nyopi kisah disebutkan oleh para ulama merupakan kisah yang lemah. Begitu juga ayuhal ikhwatal kiram, hendaknya seorang muslim mereka itu benar-benar mengecek. Terkadang tanpa disadari kita telah melecehkan sahabat Nabi SAW ataukah melecehkan para ulama dikarenakan kita membawa kisah-kisah yang tidak sahih. Di antara kisah yang termasuk pencelaan kepada sahabat Nabi SAW adalah kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah. Ini sering diceritakan oleh penceramah-penceramah. Sa'labah seorang yang dia itu sangat taat dalam beribadah, namun sangat miskin. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW, meminta kepada Rasulullah agar mendoakan kepada Allah agar diberikan kekayaan. Kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Sa'labah ini, sehingga Sa'labahnya tua kepada Allah. Tua kepada Allah. Dia tua kepada Allah sehingga disebutkan teruk urang yang lekeh jakut bab Sa'labah hanggebi dan semisal di. Nyopi kisah yang hana sahih. Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang yang mengikuti perang Badar. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'labahnya seorang sahabat Nabi yang mulia, dan hana mungkin yang melakukan hal seperti itu. Dan yang tersebar dengan masyarakat, tersebar. Dan menanzid kisah yang lain, kisah Alqamah. Jadi waktu hari-hari ibu ataukah hari-hari tertentu yang merupakan daripada bagian Islam, diceritakan kisah-kisah lengyo. Terjatuh dalam perkara yang haram dalam memperingati hari ibu, kemudian dikisahkan lengyo dalam keadaan mencela sahabat Nabi SAW. Kiban kisah Alqamah, beliau ini adalah seorang sahabat katanya dalam kisah tersebut, dia lebih mengedepankan kecintaan kepada isteri daripada kecintaan kepada ibunya, sehingga ibunya pun mengutuk Alqamah. Di saat Alqamah mau meninggal, Nabi SAW mengucapkan ataukah mentalkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah.
namun Alqamah tidak mampu. Sehingga dipanggillah ibunya, kemudian diceritakan bahwasanya aku telah mengutuknya ya Rasulullah, karena dia lebih mengedepankan isterinya daripada saya, kata mak dia. Maka kekali Nabi SAW menyulangian tud ke dia Alqamah kan. Maka karena zero mak mungkin lagian ati ke sampai kemudian bermaaf, sehingga yang ucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kan. Nyopi kisah yang palsu, kisah yang hana dasar sama sekali. Sehingga kada depu baiklah dia sampaikan kepada kaum muslimin kisah-kisah yang lagi rupa. Kemudian juga ayuhal ikhwatal kiram, sebagaimana kita sebutkan, nah kisah ini tanpa disadari kata celah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan kata hina orang dan tuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Kisah yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin tentang kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Battutah. Ibnu Battutahnya sirah pelancong, sirah orang yang galak keliling-keliling. Maka disebutkan bahwasanya aku pernah melihat seorang yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia itu adalah orang yang sangat pandai, urin cara nak tahan. Pernah dia di suatu hari berkhutbah dengan mengatakan bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana turunnya aku daripada mimbar. Yang gepegah dalam kisahnya. Gepegah oleh Ibnu Taimiyah dalam kisahnya bahwasanya getron Allah sebagaimana turunnya saya daripada anak tangga. Nyo kisah tersebar di tengah kaum muslimin dan manusia pun mempercayai. Maka subhanallah, ini merupakan kedustaan yang sangat-sangat besar. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang pertama, beliau dalam akidah asma' wa sifat, beliau mengatakan siapa saja yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk, semisal mengatakan turunnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana turunnya makhluk, ataukah istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana istiwanya makhluk, maka dia adalah seorang ahli bid'ah dan seorang yang sesat dan menyesatkan. Ini ucapan Ibn Taimiyah yang terukilkan dalam kitab beliau. Kemudian yang kedua, jamaah pada saat tersebut sangat ramai. Kenapa Ibnu Battutah ini yang cuma menukilkan? Kenapa orang lain tidak menukilkan? Mesti lagi elung pegahnya sebuah permasalahan. Yang pegah cuma sirah orang, yang lain hanai pegah. Maka nyohan masuk akal. Begitu juga ayuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika dikhabarkan hal tersebut tentang kisah yang disampaikan oleh Ibnu Battutah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada saat itu beliau berada di penjara. Kiba mungkin orang di penjara kemudian ke ceramah dia bak saboh masjid raya. Pun mungkin penjara pindah ke dia atau kiba. Sehingga ayuhal ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, seorang muslim hendaknya mereka benar-benar memperhatikan di dalam menyampaikan kisah. Mungkin sebagian tayo need God, tak sampaikanlah kisah-kisah yang palsu ataukah kisah-kisah yang lemah, agar manusia semakin takut kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kisah yang kita sampaikan adalah kisah yang palsu, kisah yang dusta, maka itu tidak na efek pimecut. Bahkan orang tersebut semakin terjatuh dalam kesesatan. Sekali oleh ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala di hari selanjutnya kita akan menyebutkan tentang poin yang keempat, kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mungkin hanya ini mentang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.